Pagi, pagi, pagi. Sekali lagi, semangat lagi. Pagi, pagi, pagi. Sip, oke. Sebelumnya Ibu mau mulai dari penyuluhan ini, Ibu akan berpantun dulu ya. Boleh ya? Oke, ini. Pergi ke sungai memancing ikan. Ikan kecil, ikan arwana. Salam sapa saya ucapkan. Assalamualaikum para siswa semua. Boleh, oke, terima kasih. Sekarang saya akan memperkenalkan diri dulu. Ini ya. Nama saya sudah tidak asing lagi. Tentunya kalian sudah tahu dan mengenal saya ya. Nurul Hidayati SH. Tanggal lahir 13 Februari. Instansi saya bekerja menjadi guru pendidikan Pancasila di SMK Anda, itu ya. Kita mempelajari anti korupsi di sini bertujuan yang pertama melalui penyuluhan diharapkan siswa mampu meningkatkan pengetahuan tentang pengertian korupsi. Yang kedua, meningkatkan pemahaman tentang dampak korupsi di berbagai sektor. Tiga, membangun sikap integritas, nilai-nilai integritas di kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, meningkatkan kesadaran pentingnya berintegritas dalam berperilaku. Ini tujuannya yang nanti setelah kalian mempelajari, memahami, menerima apa yang nanti Ibu sampaikan. Materinya apa? Di sini. Nih, materinya ada 4. Yang pertama, pengertian korupsi. Yang kedua, dampak korupsi dalam berbagai sektor. 3, integritas, nilai-nilai anti korupsi dan benturan kepentingan. Yang keempat, pentingnya kesadaran integritas dalam berperilaku. Nah, ini sudah tidak asing lagi. Saya yakin kalian juga sering mendengar kata korupsi. Nah, apa sih yang kamu ketahui tentang korupsi sebelum kita bahas itu? Yang diketahui korupsi, apa yang kamu ketahui selama ini korupsi? Ya, saya sering dengar kayak korupsi. Apa itu korupsi? DPR. Pengharapan uang rakyat. Oke, selama ini mungkin di dalam pemikiran kalian yang namanya korupsi, korupsi uang. Sebetulnya tidak. Uang itu juga, tapi ada lain yang dinilai itu sebagai korupsi. Kita dalam pembentukan kita buka lagi, kita tahu apa itu korupsi. Tapi sebelum masuk itu kita breaking lagi. Saya pengen bedanya kalian tuh kok kayak ada yang ngelamun. Kita breaking dulu biar kalian lebih fokus lagi. Saya bilang tepuk 1, kalian bertepuk. Saya bilang tepuk 2, kalian bertepuk 2 kali. Paham ya? Oke, tepuk 1, tepuk 2, 1. Tadi saya pakai tepuk enggak? Tadi kan saya bilang kalau saya bilang tepuk 1, ada kata tepuk, kalian bertepuk. Tepuk 2, saya bilang ada kata tepuk, kalian tepuk 2. Tapi kalau cuma 2, 1, kan tidak tepuk. Berarti kalian diam aja. Sekali lagi, tadi belum fokus, masih tadi paling pandangannya masih kesana. Tepuk 1, tepuk 2, 2. Oke. Dianggapnya sudah 50%, semuanya sudah fokus ya. Lanjut. Nah, ini pemutaran videonya Mbak ini. Minta tolong. Oh iya. Ini bukan video pretest, oh ya bentar. Kalian
retest dulu ya, retest dulu sebelum saya masuk ke menjelaskan materi-materi itu. Oke, udah ya, udah selesai ya refreshnya. Nah, nanti saya lihat hasilnya di laptop saya. Nilainya berapa nanti? Setelah itu, pretest itu saya cuma pengen tahu seberapa kalian memahami tentang korupsi ini, anti korupsi ini sebelum saya menyampaikan materinya. Nah, sekarang saya akan menyampaikan materinya ya. Ini videonya harus video ini maksudnya video. Bentar ya, ini ada video film pendek, nanti kalian bisa mengamati itu tuh menceritakan tentang apa itu videonya itu cerita film pendek tentang disimak ya, dipahami. Nah itu apa yang kamu pahami tentang film ini tadi? Apa? Sekolahnya bagus. Yang lain lah, yang kita ambil tadi apa? Yang dapat kita ambil dari pentingnya itu ada, yang dapat di garis bawah itu adalah suatu perilaku. Kegiatan disiplin. Sekarang coba dari sekarang kalian pikirkan saya itu sudah disiplin atau belum ya. Lanjut langsung masuk ke materi korupsi ya. Bawahnya tadi. Nah, pengertian korupsi. Korupsi ini berasal dari korup
corruptio dan corromper, artinya busuk, rusak. Perilaku atau tindakan yang busuk, perilaku atau tindakan yang menyimpang, yang rusak, yang merusak, itu korupsi. Jadi korupsi itu bukan pikirannya hanya uang, korupsi uang bukan, tapi suatu tindakan atau perilaku yang busuk. Nah, itu yang namanya korupsi, itu perilakunya. Kita belajar dari hal yang kecil. Mari kita tengok bersama apa teman-teman. Itu adalah suatu korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1099 Jo, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengartikan korupsi itu yang pertama tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri yang merugikan keuangan negara. Yang kedua, menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri yang dapat merugikan keuangan negara. Yang ketiga, perbuatan curang. Ada menurut KBBI korupsi itu adalah penyelewengan ataupun penggelapan uang. Kalau uang ya, penyelewengan berarti penyimpangan, baik itu dari tindakan ataupun perilaku atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi dan keuangan. Ini sedikit dari pengertian korupsi ya. Dampaknya apa korupsi di berbagai sektor ini? Yang pertama ekonomi, yang kedua sosial dan kemiskinan, yang ketiga birokrasi pemerintahan, yang keempat politik dan demokrasi, yang kelima kerusakan lingkungan, dan yang keenam pertahanan dan keamanan. Itu salah satu dampaknya korupsi. Oke, kita melangkah sambil kita renungkan ekonomi, penurunan produktivitas, rendahnya kualitas barang, meningkatkan kesenjangan pendapatan. Kalau sosial dan kemiskinan, mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Yang ketiga, meningkatkan angka kriminalitas. Tindakan kriminalitas itu juga termasuk korupsi. Kriminalitas itu apa? Saya yakin kalian paham. Tindakan ya, penyimpangan kriminal. Solidaritas sosial semakin langka. Dan di bidang dari birokrasi pemerintahan, matinya etika sosial politik. Etika, kita sudah tahu etika belum? Etika itu banyak ya. Kita harus pahami itu. Kita renungkan selama ini apa yang sudah kita perbuat. Yang kedua, birokrasi dan layanan publik tidak efisien. Untungnya otoritas pemerintahan. Dan semakin lunak, makin bisa dipahami korupsi lanjut. Politik dan demokrasi, munculnya kepemimpinan korup. Hilangnya kepercayaan rakyat terhadap demokrasi, hancurnya kedaulatan rakyat, kemudian adanya kerusakan lingkungan, menurunnya kualitas lingkungan, banjir, kerusakan tanah, kekeringan, kelangkaan air, dan menurunnya kualitas hidup. Yang keenam, pertahanan dan keamanan, yaitu lemahnya alutsista dan SDM, lemahnya garis batas negara, menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat. Kekerasan salah satunya juga kajian hubungannya dengan. Yang ketujuh, penegakan
penegakan hukum, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Korupsi menghambat negara melakukan pemerataan akses dan aset. Korupsi menghambat peran negara dalam itu ada 7 dampak dari korupsi. Sekarang ini integritas nilai-nilai anti korupsi dan konflik kepemimpinan. Itu ada tulisannya jujur, berani, peduli, mandiri. Itu juga salah satu sebagai sikap anti korupsi, yaitu nilai-nilai integritas. Pengertian integritas itu. Integritas adalah kesesuaian antara pola pikir, hati yang luhur, perkataan, dan perilaku itu sesuai, sinkron. Ada berapa itu? Pola pikir, hati yang luhur, perkataan, dan perilaku itu harus sama, sinkron, sejalan. Itu yang namanya integritas. Kalau salah satu ada penyimpang, mungkin misalnya contohnya pola pikir, saya berpikir bahwa saya itu kalau berbohong itu pasti dosa, itu adalah tindakan yang tidak baik. Kita sudah berpikirnya sudah pas ya, tapi perilakunya kita tetap berbohong, tidak jujur. Kita tahu membolos, menyontek itu tidak dalam pikiran kita udah menyelesaikan itu, tapi perilaku, hati, niat, bolos, nyontek, tidak jujur, tidak adil, itu adalah kalian sudah belum maksimal dari nilai-nilai integritas yang itu ada hubungannya dengan korupsi. Nih, yang B, nilai-nilai integritas itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang pertama apa? Berani, adil, jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kemudian sederhana, kerja keras. Kita bahas satu persatu. Apa yang namanya berani? Berani itu kita itu harus berani. Berani mengatakan kalau saya itu salah, mengakui kesalahan. Itu yang namanya berani. Tapi kalau sudah bersikap salah, tidak mau mengakui kesalahannya itu, tidak bertobat ataupun tidak ada perubahan, itu berarti tidak berani. Masih lemahnya nilai-nilai integrasi itu. Kita harus berani. Kita menemui orang yang mungkin korupsi, kita mempunyai tindak kejahatan, kita harus berani lapor. Jangan kita lindungi orang-orang yang akan merusak di negara kita. Berani. Yang kedua, adil. Adil itu iman. Ya, iman. Jujur. Kita harus jujur. Jujur itu adalah sesuatu yang antara kenyataan ya. Kenyataan itu jujur. Kita harus jujur apa yang sudah kita lakukan. Kalian harus belajar jujur. Peduli kita itu tidak boleh egois, tidak boleh memikirkan diri sendiri. Kita juga harus memikirkan orang lain. Itu yang namanya peduli. Kalau kita tidak peduli, kalau kita cuek sama orang lain, kita hanya memikirkan diri sendiri, pasti secara otomatis keserakahan itu timbul. Kerakusan itu ciri-ciri korupsi. Serakah, korupsi apa? Pernah mikir orang lain, pernah mikir rakyatnya? Mikir diri sendiri. Itu ya. Peduli, mandiri. Kita harus mandiri. Apalagi kalian
SMK mandiri, membuka wirausaha sendiri, mandiri, tidak mengandalkan orang lain. Itu yang namanya mandiri. Kemudian disiplin. Disiplin, saya yakin kalian udah tahu disiplin. Disiplin tentang apa ya? Disiplin dalam kita memakai seragam yang sudah ditentukan. Kita disiplin dari tadi seperti yang ada contoh yang video itu ya. Disiplin itu tadi kenapa? Terlambat. Sekarang coba kalian jawab pada diri kamu sendiri ya. Apakah saya terlambat? Jawab sendiri, saya tidak tahu. Saya terlambat itu apakah baik atau tidak? Kamu jawab sendiri dengan jujur. Disiplin. Kemudian tanggung jawab. Yang dinamakan tanggung jawab itu adalah kita bertanggung jawab apa yang sudah diamanahkan. Kalian sudah diamanahkan menjadi pelajar di sini. Kalian sudah diamanahkan negara sebagai generasi penerus. Bertanggung jawab. Kalian harus bisa bertanggung jawab. Misalnya kalian melaksanakan suatu kesalahan, kalian harus berani, harus bisa bertanggung jawab atas kesalahan semua yang pernah kamu perbuat. Tanggung jawab. Kemudian itu kerja keras. Kita harus kerja keras tanpa mengeluh. Harus tetap semangat kerja keras. Apapun yang terjadi, apapun yang kita hadapi, tetap kerja keras, semangat. Yang terakhir itu sederhana. Kita harus hidup sederhana, tidak boleh berlebihan. Ini ada 9 nilai dasar anti korupsi. Ini salah satunya ini. Tiba-tiba kembali, jadi korupsi itu tidak hanya uang aja. Kalian harus dengan bersikap seperti ini, menunjukkan sikap nilai-nilai integritas ini. Kalian berarti menolak yang namanya korupsi. Dari ke-9 integritas ini ada salah satu yang menjadi tiangnya. Apa itu? Jujur. Kalian harus jujur. Jujur itu adalah tiangnya dari nilai-nilai yang mengikutinya ini, yang lain itu. Itu tadi ada 9. 1 jujur. Jujur ini adalah tiangnya. Kalau kalian sudah bisa bersikap jujur, yang ke-8 ini tadi mengikutinya. Ya apa ya? Itu. Karena pengertian konflik kepentingan adalah situasi di mana seorang penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya. Kita bukan kerja tapi kinerja. Saya sudah kerja di sana. Sekarang diganti kinerja. Karena kalau kerja, bedanya apa kerja sama kinerja? Bedanya apa? Tidak ada in-nya. Kalau kinerja itu kan ada in-nya di tengah. In itu berarti kita sudah masuk ke dunia kerja. Berarti kita fokus, semangat dengan bekerja. Tapi kalau kerja kan tidak ada in. Kerja untuk iso maka kerja, iso belok-belok, iso bolos kerja, ya. Kita sebut kinerja. Oke. Ada yang ditanyakan mungkin? Oke, Mbak. Mengapa pendidikan anti korupsi itu penting? Mengapa pendidikan anti korupsi itu penting? Sebelum Ibu menjawab, mungkin ada yang lain bisa menjawab, bisa membantu. Silakan. Mengapa? Mengapa apa tadi Mas? Mengapa pendidikan anti korupsi? Kenapa?
yang bisa jawab? Kenapa pendidikan anti korupsi penting? Kenapa nilai-nilai integritas itu penting? Kalian sebagai seorang pelajar generasi penerus, dengan kita mendapatkan pendidikan anti korupsi, dengan mendapatkan pendidikan nilai-nilai integritas, pasti pembentukan moral, pembentukan karakter itu pasti akan terwujud. Ya, penting itu pendidikan anti korupsi, pendidikan integritas, apalagi bila nantinya endingnya ke penerapan. Kalian harus bisa menerapkan, harus bisa membangun nilai-nilai integritas itu sendiri. Kita harus belajar dari mulai dari diri sendiri, kemudian kesimpulannya apa nih ya? Mungkin ada yang bertanya lagi? Ya, yang keras? Sebutkan apa saja 9 nilai-nilai integritas. Oh iya, tadi sudah ya. Ini di tematik tadi saya sudah menyampaikan apa saja 9 nilai integritas ini. Jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, adil, berani, sederhana, dan kerja keras. Kalian harus bisa menerapkan ini. Dan terjawab ya. Dan kesimpulannya di sini, untuk menghindari perilaku korupsi perlu adanya pemahaman yang benar dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Diperlukan penanaman integritas melalui 9 nilai anti korupsi sejak dini. Sejak dini kita harus bisa menerapkan yang 9 itu tadi, nilai integritas. Itu adalah pelajaran yang paling dasar kita itu untuk menolak yang namanya anti, yang menolak korupsi. Jangan sampai terjadi di Indonesia. Indonesia itu nomor berapa ya korupsi? 96 dari 180 negara. Integritas sudah seharusnya dilakukan baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari. Setiap orang yang sudah mendapatkan penyuluhan harus mampu menjadi role model dalam menegakkan integritas ini. Kita hanya belajar sederhana saja tingkat dasar ini, cuma tentang korupsi, integritas yang harus nantinya kita tegakkan. Yang terakhir, orang yang berintegritas. Orang yang berintegritas itu bukanlah orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi berintegritas itu adalah orang yang mengetahui kesalahannya sendiri. Yang diperbuat, saya sudah berbuat apa? Dan berani mengakui kesalahan tersebut dengan mengakui kesalahan untuk mengambil langkah perbaikan. Bisa dipahami? Itu yang namanya orang yang berintegritas. Tapi kalau kalian tadi menyimpan dari 9 nilai-nilai integritas itu, kalian bukan orang yang berintegritas. Kalian adalah awal-awal mau tindakan busuk, merusak, korupsi. Apakah kalian mau jadi orang koruptor? Ya. Mulai sekarang kalian harus bisa merubah, menerapkan 9 nilai-nilai integritas itu tadi. Yang dulunya awalnya sering membolos, sering berbohong, kemudian sering terlambat, menyontek dalam ulangan.
Coba tangan dulu begini sekarang. Tangannya diangkat. Tangannya diangkat, yang sebelah kiri diangkat. Begini ya. Kita akan bertepuk, tapi bertepuk model zaman now. Bukan bertepuk zaman dulu. Kalau zaman dulu tepuknya begini. Mau kafe, rakyat besar kafe, rakyat sendiri semua, kafe. Tapi kita bertepuk lagi. Nih. Yang dulunya kita sering berbohong, sering membolos, ayo sambil diginikan. Jangan sering, apalagi kamu yang kamu kapan di sini taruh sini kesalahan yang sudah diperbuat. Sering membantah, sering bantah orang tua, membantah guru, membalas, bertindak kasar kepada orang lain, kemudian menyontek ulangan. Ayo kita berantas. Sekarang kalau kalian bertepuk, jangan begini. Kalau begini akhirnya kita menyadari kita tuh memberantas tindakan-tindakan perilaku yang akan menjerumuskan kita. Itu ya. Perbaikan saya berikan 3M. Mulai sekarang, mulai kalian nanti angkat kaki dari keluar dari ruangan ini, kalian harus mulai berubah. Perbaikan yang nantinya ada kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. 3M itu apa? Mulai dari diri sendiri, hal kecil, dan sekarang. Sekarang kita mulai lakukan. Siapkah kalian? Siap. Yang keras, siapkah kalian? Siap. Sebelum saya memberikan post test, ya, saya akan memberikan refleksi. Bolehkan ya, bapaknya. Sampai beri nama, kamu beri namamu. Kemudian kamu tulis apa perilaku apa yang sudah kamu pernah lakukan, kamu tulis di situ. Lontarkan saja, kamu tulis di situ. Apa saja yang sudah kamu lakukan, kesalahan-kesalahan apa yang sudah kamu lakukan, kamu tulis di situ. Kalau sudah, bawahnya langkah apa yang akan saya lakukan dengan adanya saya melakukan kesalahan itu. Paham ya? Oke, silakan. Apa yang belum dapat bertanya? Silahkan kalian tulis, diberi nama ya. Itu nanti yang megang hanya saya. Saya tidak akan membongkar, saya tidak akan, yang penting kamu jujur. Apa yang sudah kamu lakukan, kesalahan apa yang sudah kamu lakukan, tulis itu. Kemudian bawahnya langkah apa yang akan kamu lakukan setelah kamu berbuat kesalahan.
Ada yang sudah? Bisa dikumpulkan di depan kalau sudah. Ya. Kemudian ini tindak lanjutnya. Setelah kamu menyadari apa yang akan tindakannya, apa yang kamu lakukan setelah kamu untuk melakukan kesalahan. Oke, yang sudah kalian buka kembali link yang sudah saya share di tadi ya, quizzes. Kamu kerjakan 1 kali sebagai post test, kemudian screenshot kirimkan di grup. Oke. Ini udah semuanya? Ya, terima kasih. Sudah screenshot langsung kirim di grup ya. Di grup di screenshot kayak tadi, kayak pas tes tadi, di screenshot kirim ke grup. Oke, untuk kegiatan ini mungkin sudah cukup ya. Sebelum Ibu tutup, saya akan berpantun lagi ya. Burung dara, burung cendrawasih. Cukup.
Cukup sekian dan terima kasih. Tepuk tangan. Kalian sampaikan ke teman-temanmu kalau kita sekarang bertepuk itu seperti ini. Semangat pagi. Pagi. Jujur.